Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul ADRO dan PTBA, mana yang terbaik? Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Saham pertambangan dikenal sebagai saham yang cenderung mempunyai potensi profit yang besar, namun memiliki resiko yang besar juga. Nah, untuk materi kali ini, kita akan membandingkan kinerja dua saham tambang yang sering menjadi pilihan banyak pelaku pasar, yaitu ADRO dan PTBA. Di antara PT Adaro Energi dan PT Bukit Asam, saham tambang mana yang lebih hebat? Kita akan membandingkan dari berbagai sudut pandang seperti manajemen, pemegang saham mayoritas, kinerja keuangan, rasio keuangan, valuasi, dividen, serta pergerakan harga saham 5 tahun terakhir. Sebagai informasi, analisa yang dibuat hanya berdasarkan sudut pandang pribadi dan tidak ada jaminan kepastian profit apabila mengikuti analisa ini. Setiap keputusan investasi menjadi tanggung jawab Anda sendiri ya. Disclaimer on tetap berlaku. Aspek pertama, manajemen. Presiden Komisaris ADRO dijabat oleh Edwin Suryatjaya yang menjabat sejak tahun 2008. Pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Astra International pada tahun 1978 sampai 1993 dan juga sebagai pendiri bersama dari PT Saratoga pada tahun 1998. Memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali dan mempunyai kepemilikan saham ADRO sebanyak 3,29%. Sedangkan Presiden Direktur ADRO adalah Garibaldi Thohir yang menjabat sejak tahun 2008. Sebelumnya merupakan pendiri PT Wahana Auto Mitra Multi Arta pada tahun 1997. Beliau juga memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali dan punya kepemilikan saham ADRO sebanyak 6,18%. Bagaimana dengan PTBA? Presiden Komisaris PTBA dijabat oleh Agus Suhartono yang menjabat sejak tahun 2013. Beliau punya pengalaman sebagai Panglima TNI tahun 2010 sampai 2013, Kepala Staf TNI Angkatan Laut tahun 2009 sampai 2010, Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan tahun 2009, Asisten Perencanaan dan Anggaran Kasal tahun 2008 sampai 2009 dan sebagainya. Saat video ini dibuat, beliau tidak punya kepemilikan saham PTBA. Sedangkan Presiden Direktur PTBA adalah Arifian Arifin yang menjabat sejak tahun 2016. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Utama di PT Bank Muamalat tahun 2009 sampai 2014, sebagai Direktur Bisnis di PT Bank Muamalat tahun 1999 sampai 2009, Vice President Credit and Marketing di PT Bank Muamalat tahun 1991 sampai 1999 dan sebagainya. Beliau juga tidak mempunyai kepemilikan saham PTBA saat video ini dibuat. Kesimpulannya, dari sisi manajemen, Mimin pribadi lebih mengunggulkan ADRO dibandingkan PTBA, di mana ADRO dipimpin oleh top manajemen yang lebih lama berada di dalam perusahaan. Selain itu, top manajemen ADRO juga punya kepemilikan yang cukup besar di perusahaan yang dipimpinnya. Hal itu membuat tingkat rasa kepemilikan terhadap perusahaan semakin besar dan tentu diharapkan bisa semakin meningkatkan kinerja perusahaan ke depannya. Aspek kedua, pemegang saham mayoritas. Pemegang saham mayoritas ADRO adalah PT Adaro Strategis Investment sebanyak 43,91% dan Garibaldi Thohir sebanyak 6,18%. Artinya jumlah saham di masyarakat sekitar 49,91%. Sedangkan PTBA, pemegang saham mayoritasnya adalah Indonesia Asahan Aluminium dengan porsi 65,93% dan saham treasury sebanyak 2,92%. Artinya jumlah saham di masyarakat sekitar 31,15%. Dari sisi pemegang saham mayoritas, terlihat PTBA punya jumlah saham beredar di masyarakat yang lebih kecil, sedangkan ADRO jumlah saham yang dipegang pemegang saham mayoritas dan masyarakatnya hampir sama. Nah, dari aspek pemegang saham mayoritas, sebenarnya PTBA lebih menarik dengan jumlah kepemilikan saham di masyarakat yang lebih kecil. Namun, dengan mempertimbangkan kepemilikan saham yang dimiliki oleh top manajemen yang juga merupakan pemegang saham mayoritas, maka pada aspek ini, Mimin masih lebih memilih ADRO dibandingkan PTBA. Aspek ketiga, kinerja keuangan. Berikut perbandingan kinerja keuangan ADRO dan PTBA untuk laporan keuangan triwulan 4 2020. Dikarenakan laporan keuangan ADRO dalam mata uang US dollar, maka saya menggunakan konversi kurs 14.000 dalam perbandingan datanya. Dari sisi neraca keuangan, ADRO mempunyai total aset, liabilitas, dan ekuitas yang lebih besar dibandingkan PTBA. Hal itu bisa kita lihat dengan total aset ADRO sebanyak 89,32 triliun dan PTBA hanya 24,06 triliun.
Total liabilitas ADRO sebanyak 34,02 triliun dan PTBA hanya 7,12 triliun. Dan total ekuitas ADRO sebanyak 51,94 triliun dan PTBA hanya 16,76 triliun. Dari sisi laba rugi, ADRO juga berada di atas PTBA dengan penjualan sebanyak 35,42 triliun, sedangkan PTBA hanya 17,33 triliun. Namun untuk net profit, PTBA mencatat sebanyak 2,39 triliun, sedangkan ADRO hanya 2,05 triliun di tahun 2020. Kemudian bagaimana dengan growth-nya? Dalam 4 tahun terakhir, kedua saham ini mengalami penurunan kinerja. EPS ADRO turun dari 0,01511 dolar di tahun 2017 menjadi 0,00459 dolar di tahun 2020. Artinya turun sebanyak 69,49%. Sedangkan PTBA mencatat EPS sebanyak Rp389 di tahun 2017 dan turun menjadi 207 di tahun 2020. Artinya turun sekitar 46,79%. Kesimpulannya, jika melihat size perusahaan, ADRO masih lebih unggul dibandingkan PTBA. Namun, jika melihat growth-nya, penurunan kinerja PTBA tidak seburuk dibandingkan dengan penurunan kinerja ADRO. Aspek keempat, rasio keuangan dan valuasi. Untuk ROE, PTBA jauh lebih unggul dari ADRO dengan angka 14,24%, sedangkan ADRO hanya 3,96%. Untuk NPM, PTBA juga jauh lebih unggul dari ADRO dengan angka 13,78%, sedangkan ADRO hanya 5,80%. Untuk DER, PTBA punya DER yang lebih rendah dari ADRO dengan angka 42,46%, sedangkan ADRO mencapai 65,46%. Untuk valuasi PER, PTBA masih jauh lebih rendah dibandingkan ADRO dengan angka 13,37 kali, sedangkan ADRO mencapai 19,85 kali. Untuk valuasi PBV, ADRO masih lebih rendah dibandingkan PTBA dengan angka 0,79 kali, sedangkan PTBA mencapai 1,90 kali. Kesimpulannya, dari sisi kinerja rasio keuangan, PTBA jauh lebih unggul dibandingkan ADRO. Namun secara valuasi, Mimin pribadi masih lebih tertarik kepada ADRO dibandingkan PTBA. Aspek kelima, harga saham. Harga saham ADRO awal tahun 2016 adalah 510 dan naik menjadi 1430 di awal tahun 2021. Artinya mengalami kenaikan sebanyak 180% selama 5 tahun terakhir. Sedangkan PTBA, harga sahamnya di awal tahun 2016 adalah Rp900 dan naik menjadi 2.810 di awal tahun 2021. Artinya mengalami kenaikan sebanyak 212% selama 5 tahun terakhir. Kesimpulannya, dari pergerakan harga saham terlihat PTBA jauh lebih unggul dibandingkan ADRO karena mampu menghasilkan kenaikan harga yang lebih besar sepanjang 5 tahun terakhir. Aspek keenam, dividen. Total dividen PTBA pada tahun 2020 adalah Rp326,46. Jika membandingkan dengan harga saham sebanyak 2.770, artinya dividen yield PTBA sekitar 11,79%. Untuk ADARO, dividen yang dibagi pada tahun 2020 berjumlah Rp109,20 dengan menggunakan kurs 14.000. Jika membandingkan dengan harga saham sebanyak 1.285, dividen yield ADARO sekitar 8,50%. Kesimpulannya, dari sisi dividen, PTBA menawarkan yield yang jauh lebih besar dibandingkan ADRO. Dari berbagai aspek yang sudah kita bahas tadi, dari sisi kinerja, Mimin lebih memilih PTBA dibandingkan ADRO. Kita bisa melihat bahwa perusahaan ini punya keunggulan dari sisi pelanggan setia yang bisa mendongkrak penjualannya. Tapi, jika melihat harga saham saat video ini dibuat, Mimin lebih tertarik dengan valuasi ADRO dibandingkan PTBA, di mana ADRO memberikan tawaran harga yang masih lebih murah. Namun selalu ingat, ini hanya pendapat Mimin saja ya, dan pendapat saya belum tentu benar dan juga bisa salah. Jika Anda ingin membeli salah satu dari dua saham tadi, silakan lakukan analisa yang lebih mendalam dan disclaimer on tetap berlaku. Demikian informasi pada video ini, semoga memberikan manfaat baru kepada Anda semua ya. Seperti biasa, di akhir video ini saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham mempunyai 2 e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta money management dalam membeli saham. Kedua, Analyze Report.
di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, beda laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai menentukan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan analysis report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silakan DM saja di Instagram @bacasaham ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Thank you.